Oke, balik lagi kita akan membacakan berita-berita mengejutkan di minggu ini dan juga di awal pekan di ke-23 ini IPL, pekan ke-22 ya. Oke. Kita akan membacakan hal yang paling mengejutkan adalah Madrid tergeser dari Copa del Rey di 16 besar. Meskipun di sebelumnya lawan Alcoyano itu tergeser di 32 besar, tapi sekarang melawan Al lagi kalah lagi. Yang depannya Al mesti kalah ini, nggak tahu kenapa Madrid ini. Sebelumnya Alcoyano, sekarang Albacete. Di posisi 16 besar, Madrid tergulung, akhirnya nanti di final, nggak tahu ya Barca itu mau ngelawan siapa untuk di finalnya. Oke, kita sekarang beralih ke ada berita kedua, yaitu Marc Guehi resmi masuk ke Manchester City dengan nilai transfer 20 juta euro. Nah, ini sangat mengejutkan. Kenapa? Karena sebelumnya di musim panas transfer season awal itu sudah di-keep ada verbal agreement sama Liverpool, tapi di angka yang lebih besar lagi, di angka sekitar lebih besar dari 20 juta, saya kurang ingat. Nah, itu kenapa bisa sampai di-intercept oleh Manchester City? Ini cukup mengejutkan karena sebelumnya juga Semenyo sudah di-intercept oleh Manchester City dengan angka di bawah 50 juta. Dengan pemain yang kualitasnya EPL proven, ini sangat mengejutkan. Tapi hasil dari EPL proven ini tidak bisa menumbangkan seorang raja dari Premier League ini. Seorang king MU nggak bisa digeserkan sama Manchester City. Dan harusnya setelah kekalahannya City ini, yang paling bersyukur adalah Arsenal di musim ini. Tapi Arsenal tidak bisa memanfaatkan celahnya untuk meraih poin penuh. Sementara Arsenal ditahan imbang oleh Nottingham Forest dengan skor 0-0 berbagi poin dengan Nottingham. Tapi tetap aja sih menurutku juga di poin yang seri ini Arsenal tetap semakin di puncak sementara City nggak dapat poin. Nah, ini kita bacakan ya. Di posisi ke-1 tetap ada Arsenal, posisi keduanya ada Man City, posisi ketiganya ada Aston Villa, dan juga di posisi keempat ada sang raja Bangau Merah, ada Liverpool di situ sedang bertengger, dan juga di bawahnya langsung saja dikejar oleh Manchester United, sementara di bawahnya Manchester United ada Chelsea. Nah, sekian untuk 6 besarnya aja. Yang London satunya nggak usah dibacakan, jauh banget serius. London satunya di posisi 14 soalnya. Jauh tertinggal dengan tim London lainnya. Nah, sekarang juga kita bahas kenapa si interimnya dari Madrid ini, seorang Alvaro Arbeloa, menjadi seorang interimnya. Nah, kita tahu bahwa seorang Arbeloa adalah legenda dari Real Madrid dan juga legenda dari Liverpool ya. Kita tahu sebelumnya juga awalan pertama mengawali karirnya di Real Madrid, pernah juga di tahun 2007 itu bermain dengan Liverpool, setelah itu kembali lagi di Real Madrid dan menjadi seorang legenda di Real Madrid. Apakah ini sebuah proses yang bagus untuk Real Madrid ataukah menjadi sebuah kemunduran untuk Real Madrid? Kita take lagi di Kopkenzel. Kita kembali di Kopken. Kopi Kenangan ini salah satu base camp ya. Base camp Apalagi kita. hari ini jumbo-jumbo kita ya. Uh-uh. Badan kita jumbo, minuman kita jumbo. Dan juga skornya dan juga pertandingannya Jumbo semuanya. Yang menang karena tim jumbo-jumbo. Ini week ke-22 ya. Week ke-22. Tadi sudah ada pembukaan dari teman saya. Bergantian minggu ini. Gimana minggu ini? Minggu ini Sabi dikeluarin ya. Sabi dikeluarin. Kan tadi kan aku bilang seorang Arbeloa ya, Alvaro Arbeloa. Aduh, ini salah satu sesama legend ya. Legenda. Cuman Arbeloa ini ternyata dia sebelum dinaikkan jadi interim itu sebelumnya udah ngelatih U19 ya. U19-nya Aku sih Madrid. dapat rumor dia kurang bagus ya performanya di U19 ya. Tapi kalau kurang bagus ya, mungkin kan dia ini jadi kepala pelatih tuh. Untuk sementara ya interim ya, Betul. secara Madrid bro. Tapi memang klub besar ini merasa suka dengan pemain lamanya untuk jadi interim sementara ya. Seperti romantisasi lah. Iya sih. Seperti MU. Seperti MU, Michael Carrick kembali lagi menjadi pelatih. Dia juga dari U19 ya kan. Dinaikkan Dari sementara juniornya. ya kan. Jadi banyak tim-tim ini yang cinta dengan pemain-pemain legendnya ya. Tapi kecuali Madrid. Kecuali kenapa? Dikeluarin loh Sabi.
Gimana menurut Iya, tapi pendapat? kan legend Kita juga sebelum ya. masuk IPL ya, dan kita harus lihat dulu statistik dia nih nggak terlalu jelek lah harusnya. Nggak terlalu jelek, tapi Xabi itu membuat sebuah DNA baru di Madrid, Sal. Itu yang mungkin membuat Madrid itu adaptasi lagi. Oh. Kan kayak contohnya kenapa Man United itu nggak bisa berkembang secara cepat ya. Kan karena setiap pelatih datang itu ada filosofi baru. Oke. Nah, Xabi itu kan dengan filosofinya yang baru, gegenpressnya lebih diadaptasi lagi, main ruang untuk offset trap-nya lebih diperbaiki lagi. Kan nggak bisa, sementara di situ ada Mendy, ada Alaba, ada Rudiger. Gimana mau jalanin offset trap? Kan nggak mungkin. Kan dari situ kita bisa lihat toh, nggak mungkin toh. Apalagi Asensio ya Nah, seperti itu. Asensio mau ngandelin siapa? Wilson. Dan Wilson. Capek bro kalau tiap match orang itu main terus. Masih mudah loh. Tapi Udah jadi ada top beberapa media itu yang merasa kecewa dengan permainan Hutchinson. Gimana menurutmu? tolol. Harusnya Bukan bagus loh. Bagus kan ya. Banyak orang aneh yang bilang Ben Wilson itu gak bisa Kenapa main. ya aneh? Padahal ya gimana ya? Madrid ini memang lagi terpuruk juga sih. Iya. Secara komposisi pemain, terus juga ruang ganti yang sangat panas setiap minggunya. Iya, manajemennya kan Xabi Alonso yang dipertanyakan kan itunya kan. Kenapa kurang banget ya dia ya? Misalnya gini, Sel. Kalau kita lihat itu selalu berita-beritanya itu. Don Wilson itu selalu dikritik karena bermainnya kurang bagus. Kan sepak bola main tim ya. Kalau yang dikritik Don Wilson terus sementara tim satunya di mana? Kayak Vini kan sangat terpuruk. Game terakhir kemarin aja lawan Levante dia dibu di Bernabeu ya sama fansnya sendiri. Salah satu berita yang sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan karena itu pemain klubmu sendiri loh. Nah, dan Kok nggak juga disupport dah? jujur ya kalau aku juga ya secara senang melihat Madrid ya. Ya namanya turun pasang itu akan terjadi. Iya. Tapi jujur Perez, kita izin ya. Tolong pemainnya itu didewasakan. Jangan terlalu didewa-dewakan juga. Kita kan namanya fansnya pasti juga harus menyeimbangkan. Betul. Kan kalian juga ingat, tidak ada pemain di atas klub. Tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Bener kan? Seorang Ronaldo aja Dikeluarin dari MU. apalagi seonggok Vini. Vini yang jelas-jelas Nah, ya skillnya kita jauh kalau- daripada Rafinha. Iya kan? Jujur ya, Barca Jujur kan? itu bagus, tapi kalau kehilangan pemain bintangnya pasti berat. Bukan bintang, pemain kuncinya. Pemain kunci ya Rafinha. Ya, Rapinya itu bagus ya, bagus. Iya. Ya seperti itulah untuk di sementara Madrid ya. Tidak terlalu banyak yang kita bisa bahas karena juga Duh, kita belum bahas sampai habis loh kenapa si Arbeloa. Xabi dipecat itu. Ya juga ya. Menurutmu? Jujur kalau menurutku dia itu tidak dipecat. Tapi Kayaknya dia sendiri yang Yang mengundurkan mengeluarkan. diri dengan ketentuan memang sesuai perjanjiannya. Karena kenapa? Kan ada omongan sebelum dia main yang Super Copa itu kalau dia kalah lawan final apalagi ketemu rival harus dikeluarkan. Tapi kan ada setelah kalah itu omongan sesaat itu bilang masih percaya. Cuman menurutku ya karena mungkin Xabi ini memiliki, karena jarang pemain yang memiliki pelatih yang memiliki pendirian. Tidak sebanyak itu ya. Nah, Xabi ini mungkin ada pendirian, ya sudah emang kalau ada omongan seperti itu dan nyatanya kalah ya sudah, aku mending mengundurkan diri daripada terlalu berat di klub yang secara tidak ingin dia di situ juga mungkin ya. Bukan nggak ingin ya, kayak nggak dikasih kepercayaan lebih. menurutku sih di bagian tidak dikasih kepercayaan dan kekuasaan sih Ya, itu ya. Karena gini, Lihat Pep. pelatih sekarang itu kan nggak bisa kayak pelatih dulu yang hanya berkutat di bangku pemain toh. Kayak ini pemain ini dimasukkan di menit ini dan juga kayak ngatur pemain aja lah. Sekarang kan seorang pelatih itu kan juga mengaturnya itu hampir keseluruhannya, mulai dari tim divisi juniornya, dia melatih untuk strategi apa yang dimainkan untuk perkembangan dari junior ke seniornya. Itu kan pelatih kepala yang mengepalai ya seorang Xabi Alonso di Madrid. Harusnya. Dia harusnya kan seperti itu. Kayak contohnya kenapa paling gampang lah yang kita ketahui Sintayong lah. Ya. Sintayong yang kita ketahui kan dia dari pendidikan dasar dari grassroots-nya Indonesia itu kan diajarkan pakem-pakemnya tuh. Ya. Nah, keuntungannya untuk menjadi pelatih kepala itu harusnya seperti itu, dikasih kewenangan yang sangat besar. Ya. Jadi dia mengatur dari lini terbawahnya supaya apa sih? Supaya untuk kedepannya itu permainan klub ini bisa pakem sel, ada pakemnya. Kayak Barca lah. Barca itu kan ada pakem. Hansi Flick Dia itu dari La Masia Wih. sampai ke seniornya. Nah, Hansi Flick ini hanya merubah sebagian partikelnya Bener, aja Pak. yang ada Dan di dia pintar. Dia strateginya bisa Barca. melihat setiap
potensi untuk dinaikkan. Apalagi kemarin kalau dengar ini salah satu berita juga yang kayak kita masuk di awal, tapi minggu ini baru keluar klausulnya bahwa kalau pernah tahu pemain nama Drew, pemain yang ada keturunan Asia juga ya, Dari Filipina itu ya. Itu kan pemain muda berumur 18. Dia baru naik ke senior, itu dia yang minta kepada Hansi Flick meminta izin lah atau meminta persetujuan untuk main biar dapat jam terbang. Nah, berarti kan terbukti dari junior itu dipantau terus sama Hansi Flick. Dan dia memiliki hak untuk menaikkan turunkan pemain yang menurut dia ada potensi dan tidak. Iya, betul toh. Itu hal kecil yang menurutku di Barca itu sudah siap. Sudah siap. Meskipun banyak utang. Nah, selain itu Izin kan ya. selain untuk izin dari pemain kelas bawah kan kita tahu sendiri tuh, Sel. Banyak pemain akademi dari Madrid ini kan naik juga. Salah satunya itu Asensio, Fran Garcia, Wow. Sama Gonzalo Garcia. Itu kan dari akademi tuh, akademi Madrid tuh. Iya, benar itu. Ya, meskipun kita tahu bertalenta sih, Sel. Talenta. Itu kan kenapa kenapa dinaikkan ke tim senior itu kan karena kekurangan banget lini apalagi butuh penggantinya. waktu butuh itu substitusi. Iya, substitusi. Untuk itu loh, nggak mungkin semua bintang, semua pemain kunci itu dimainkan di setiap match. Iya, betul. Kita manusia ya, Bolo. Pasti capek. Bukan mesin ya, bukan kayak zamannya Ronaldo ya. Kayak Ronaldo pun nggak setiap saat dimainkan. Betul. Di zamannya Zinedine Zidane aja dia pinter. Bisa membuat dia substitusi, dibuat jadi starting. Rotasi terus. Ya, secara pemainnya sih banyak bintang ya. Tapi kan sekarang permasalahannya kan karena kurangnya pemain bintang di Real Madrid itu. Dan sekarang gini loh, seorang Tchouaméni ditaruh di CB. Jujur ya, kalau ada ya beberapa temanku juga fans Madrid itu melihat Tchouaméni ini bagus dalam artian itu permainannya oke lah. Tapi jujur banget. Tapi dia setuju juga, tengahnya ini hancur. Gak ada playmakernya banget. Tchouaméni ini gak mungkin bisa playmaker. Gak mungkin. Gak sekelas seperti Casemiro, bro. Jauh. Casemiro itu kalau aku ngomong kan bukan playmaker ya. Cuman dia bisa memainkan lini tengah itu untuk mengembalikan bola lagi dan bisa mengintercept, bisa melihat alur bola. Nah, yang paling penting kan itu. Susah. Yang paling penting dari pemain tengah, apalagi defensive midfield, itu kan membaca alur bola. Kayak contoh, kenapa Casemiro itu dijuluki seorang tanker? Lini pertahanannya kuat banget ya karena tahu dia itu bola mau ke arah kemana, bola akan dipasing kemana, Casemiro sudah di situ. Jadi bolanya gampang diintercept sama Casemiro. Dan dia selalu positioningnya bagus. Nah, di mana positioning bagus adalah ketika kamu lagi nyerang ke depan, kan otomatis DM-nya naik tuh. Ketika DM naik, ada counter attack lagi di bolanya misalnya diambil dari musuh itu diambil ke darimu diambil ke musuh, kan otomatis bola ke musuh toh. Nah, seorang DM itu kan harus mau nggak mau kan harus turun toh. Langsung secepatnya ngambil posisinya. Isi posisi toh. Nah, itu yang tidak bisa dimiliki oleh seorang Tchouaméni. Itu susah banget. Dia sering kita lihat itu telat turun, tidak mengerti yang mana yang itu tidak ngerti. Di playmaker kan oleh Pedri, sosok Pedri dipermainkan loh. Karena ini linear dengan nanti kita akan membahas gimana match-nya MU dan City. Lihatlah nanti di situ. Iya, kita juga akan bahas. Iya, linearnya di situ. Bagus itu. Iya kan? Seorang itu loh. Seorang Casemiro dan Rodri bermain. Wah, anjir. Gila. Itu kepintaran dari playmaker dan juga defensif yang saling sinergi kasarannya itu saling buang serangan. Jadi nutup muka, kasih ruang, nutup lagi. Akhirnya kan kita tahu kenapa itu baru gimana. Nah, itu meskipun kalah iya betul. Selain itu kan kita tahu bahwa di seorang defensive midfield itu adalah poros dari permainan. Iyalah. Itu kelihatan di derby Manchester itu kelihatan banget itu. Pemain porosnya itu di dua player itu. Kita kasih bahas sedikit lah. Oke, kita kembali ke Madrid lagi. Madrid dulu lah ya. Nah, kalau menurutku, kalau udah pelatih tidak dikasih ruang dan kesempatan untuk memanajemen seorang klub, sebuah klub secara keseluruhan, ya mending keluar. Iyalah. Contoh Ruben Amorim, tidak dikasih kekuasaan yang besar. Dia pemain itu dipilih oleh pemilik klub, oleh sporting director. Dia mengajukan pemain apa yang mau dibeli, tidak dibelikan. Juga sama halnya dengan seorang Xabi Alonso. Persis. Dia itu ngomong butuh pemain loh. Krisis pemain. Midfield. Tapi apa Florentino Perez ngomongnya?
kita masih sangat percaya dan merasa cukup dengan Nah, pemain yang ada sekarang. itu kan hasilnya haknya Xabi Alonso yang berbicara. Iyalah, bukan Bukan Perez. Florentino Perez. Perez itu yang memiliki hak ini, uang ini apakah Aliran berlebihan dananya. atau tidak. Manajemen. Dan memberikan kasarnya itu penilaian. Betul. Kalau dari sudut pandang kita harusnya kalau seorang pemilik klub dan juga seorang presiden ya pastinya. Karena kamu kan sudah memberikan kepercayaan menggaji seorang head coach ya. Jadinya kan head manager. Berarti kan dia memiliki keseluruhan hak untuk memainkan sebuah tim ini. Kalau presiden ini kan dia melihat gimana kerjasama yang bisa didapatkan. Nah, kayak gini Dari kan sudah kesalahan. udah hancur lah. Iyalah midfielder lihat Subimendi aja ditikung sama Arsenal. Kan awal-awal ada rumor Xabi pengen banget. Pengen Subimendi. Cocok banget pasti. Cocok lah, itu DM bagus Sudah itu. DM bagus. Secara dia lumayan senior lah ya. Dalam artian di posisi dia yang lebih maksimal. Dan kebanyakan pemain Spanyol itu pasti bagus di bagian gelandangnya. Iya. Mostly semua pemain Spanyol itu bagus di gelandang. Entah itu gelandang tengah, gelandang bertahan, atau gelandang serang. Itu pasti bagusnya di Spanyol semua. Makanya Madrid ini hancurnya bener-bener posisi yang krusial semua. Tengah dan back. Ini kan dua sinergi yang penting ya. Karena sudah posisi dekat, dan kedua itu dua posisi yang akan bisa menentukan gimana gameplaymu bisa kelihatan. Karena percuma dari sudut pandang gue ya, strikermu udah siap, tapi kalau aliran bola nggak bisa dipotong, nggak bisa dipermainkan, nggak bisa diberikan, ya nggak akan dapat. Iya, nggak akan dapat. Ya, Dan kayak strikermu akhirnya cuma lari-lari aja. Cuma lari-lari gak jelas, harus defensif lagi. Ya ngapain beli defensif kalau strikermu suruh jadi defensif? Ya kan capek-capekin dia lari. Ya kasarnya kita kan kalau lihat filosofi bola itu, ya kalau kita kembali lagi, ya gimana mau ngegolin, kita nggak dapat bolanya gitu loh. Nggak bisa mengintercept, nggak bisa memberikan aluran bola yang baik lah. Tengahnya comen, terus belakangnya ada backnya angin-anginan kanan kiri ya sama tengahnya. Kanan Rudiger, Carvajal sama TAA cedera mulu. Siapa? Valverde di situ. Emang talenta. Saya terlalu wasted talent. Iyalah. Ya meskipun bisa jadi RB. Nggak bisa. Cuma nggak bagus. Nggak bisa bro. Tetap kalau dia sudah memiliki pakem ya, namanya dia sudah diberikan kasarnya cap, ya harusnya itu kan. Ngapain dipaksakan? Gini loh. Iya kalau klubmu itu kekurangan ya uangnya atau dana. At least ya kan lihat pemain mudamu atau pencari yang ya senior masih kan. Lah, udah tahu beli pemainnya cedera, kok nggak ngasih option lagi? Capek lah Madrid. Nggak ada. Kalau kayak gini terus, 16 besar loh gusur loh. Di 16 besar loh. Udah nggak ada piala lagi pasti musim ini. Tapi masih ada kesempatan katanya sih dari La Liga karena kemarin Barca kalah. Nah, Real Sociedad itu game yang terus banyak dilanggar sih katanya, wasitnya agak aneh. Ya wajar lah La Liga dan klub-klub seperti itu ya. Tapi ya ada kesempatan sih. Harusnya itu bisa untuk Arbeloa membuktikan lah ya. Karena katanya oke, kemarin juga yang pas lawan Levante songgok Levante ya. Cuman bisa dapat 2 gol. Ya lumayan sih 2-0 ya. Tapi ya wajar, harus lah kan dapat poin soalnya. Iyalah, harus dapat lah. Ya jadi ya klub besar tapi akan flop seperti MU, ya kita lihat nanti ya. Karena siapa pelatih? Kita lihat rasional ke depannya, menurutmu ada gambaran pelatih yang cocok gak untuk Madrid? Luis Enrique. Itu yang lagi benar-benar juga ada kesempatan ya. Enrique karena juga lagi PSG dia bisa memperpanjang kontrak, dia nggak mau ya mencari tantangan baru ya. Dan menurutku dengan CV-nya dia yang kemarin habis memenangkan quadruple malah di UCL dan cuman gagal di CWC, itu bisa jadi track record yang baik untuk Madrid ya. Apalagi dia butuh tantangan ya. Betul. Apalagi Enrique ini katanya butuh tantangan. Tapi kan kayaknya nggak cocok ya. Nggak cocok karena kembali ada Mbappe ya. Dia juga pernah masalah dengan Mbappe. Apakah Mbappe keluar ya? Nggak mungkin kan? Nggak apa-apa. Mbappe keluar, Mbappe masuk ke City. Kacor, Ging.
Udah tutup aja kalau Udah tutup aja klub. ngeri. Gak apa? Enggak sih, percuma ngapain ditutup kalah sama MU. Gila kali kau Pep. Jadi ya seperti itu untuk Madrid. Gambaranku sih nggak mungkin Jurgen Klopp, ya Enrique mungkin Bu. Enrique. Karena Jurgen Klopp juga Dia dikasih wenang loh. Tapi kalau iya sih, Jurgen Klopp. kalau Klopp ya juga boleh loh. Klopp. Karena pertama Perez memiliki keinginan juga. Harusnya ya kalau keinginan bisa Klopp lah ya. Seperti namanya yang Klopp. Klopp. Keren sekali ya. Jurgen Seperti Klopp. itu sih kalau Jurgen Klopp boleh lah. Oke, Jadi sekarang kita beralih ke IPL series. Kita buka dengan kemenangan MU. King MU. Kita harus menyanyikan anthemnya. Nanti Enggak kita usah. masukkan. Oh, nggak usah ya. Nggak usah, kena copyright. Ini kebencian Dolar sekali. kuning, Ya. dolar kuning. Dia benci kali dengan MU. Iya. Ini kita bahas di Tahu pertama. dulu. Pertama adalah skornya Mana pasti dari 2-0. Kenapa bisa 2-0? Harusnya 5-0. Iya kan? Kayaknya 10 deh harusnya. Kayaknya 10 deh. Ada harusnya. beberapa faktor kenapa saya bisa ngomong 10 ya. Pertama, offset tap-nya kalau nggak berjalan dengan mulus bisa sampai 10. Bisa sampai 10. Kedua, kalau kipermu bukan Donnarumma pasti 10. Pasti 10. Serius Donnarumma gila. Wah gila loh. Wah gila orang itu. Gila. Udah Tapi gila. benar-benar capek loh seorang Capek, seorang Nathan Ake yang mengendalikan offset trap-nya City itu. Oh iya. Beberapa Iya, kali miss loh Nathan Iya. Ake. Sampai berbuat Dan ancaman. Bimo dan Ahmad bro. Kirinya ada Dorgu. Kapan kita nggak hina setiap hari No, itu? Dorgu sih. Akhirnya mungkin ya omongan kita sampai di telinga dia. Iya. Dua hitam ini lebih parah dari saya meskipun lebih putih tapi mulutnya kayak itu. ya. Akhirnya ngegolin. Gila. Di beberapa match ini Dorgu ngegolin terus loh. Iya sih. Iya kan? Kita lihat ya. Nah, kan akhirnya kita tahu untuk ini Kita bahas. misal posisi yang tepat untuk Dorgu. Di mana dia menjadi seorang LMF dengan formasi 4-2-3-1. 4 di center back-nya, 2 DM antara itu Posisi Casemiro atau bareng, Meno, iya. dan juga 3 di bagian gelandang serangnya. Gelandang serang kiri itu Dorgu, gelandang serang tengah Bruno Fernandes, gelandang serang kanan Amad Diallo, strikernya Mbeumo. Nah, seorang Dorgu ini kan posisi murninya adalah left back. Nanti kita lihatin ya Left untuk wing back. posisinya. Iya, nanti kita Jadi yang tampilin. kita tampilin gimana posisinya dan taktik dia yang berubah dari Amorim ya. Betul. Karena Carrick mungkin ngambil aman secepatnya mengembalikan dulu posisinya ya. Posisi mungkin asli pemainnya. Mungkin gini Sel, sebelum Amorim dipecat kan formasi sudah berganti ke 4-2-3-1 toh. Oh, sempat Atau ya. mungkin diadaptasi dari situ Sel. Oh. Jadi sementara sebelum makanya dia dipecat ya. Soalnya formasinya berganti dari 3-4-3 ke 4-2-3-1 supaya bisa cocok untuk di formasinya Carrick ini nanti. Jadi sudah disiapkan mungkin Sel. Amorim ini baik ternyata. Baik ternyata. Untuk disiapkan bertemu City memang City ya. memang. Mbak City ini gimana? Pak City nih. Tapi Michael Carrick oke. Dari Oke, keputusan pengambilan pemain yang diambil dia bisa membaca banget. Dan akhirnya kan aslinya gameplaynya nggak jauh berbeda dengan zamannya Amorim. Cuma perbedaannya adalah permainan di Carrick ini lebih variasinya lebih kelihatan. Banget. Kalau zamannya jauh. Amorim itu textbook loh Zal. Banget. Serius Kelihatan loh, textbook dari loh. secara pemainnya mereka yang posisinya berubahnya textbook banget, tidak variatif. Dan tidak Bruno bisa. kembali ke posisi aslinya. Dia seneng banget. Dan itu enak banget ditonton Bruno di sini. Gila. Jujur ya aku kaget. Aku pesimis banget MU bisa menang karena kita tahu lah. Seorang Semenyo di situ. 2 minggu ini kan berita City terus ya mengambil pemain ya. Dan City lagi di top performa. Top performa. Haaland top performa. Semuanya lagi top performa sudah klop lah. Karena secara Pep butuh treble lagi ya. Ya iyalah bagus untuk CV-nya. Jadi ya sangat pesimis karena menurutku ya pasti kalah. Apalagi baru mengganti pelatih. Tapi ya itu loh, bener kata Daniel, partnerku. Saya setuju akhirnya mempercaya adanya buff pengganti pelatih sementara. Kan kayak di Madrid. Buff yang gila banget. Madrid itu kan kalau buffnya adalah ketika lagi di Champions League menit 80 terakhir ke atas plus pasti buffnya nyala. Ini kalau pelatih baru nyala. Wah, karena jujur 10 menit di awal, City diobok-obok. Meskipun possession dapat, counter attack-nya gila MU. Itu dari menit awal aja sudah 2 gol. Offside 2 itu. Iya. Gol pertama dari Bruno. Gol kedua dari Amad Diallo. Iya. Gile. Kita yang lihat juga kaget. Hah? Ini MU.
Gila. Kok bisa gitu ya? Pep diajari tiki taka, Bro. Soalnya iya Sel, selain itu kan soalnya gini, kalau diajarin tiki taka ya karena kan Pep emang bener-bener permainannya rapat banget Sel. Rapat. Loh, mainnya defensive line-nya tinggi loh. Maka dia Defensive beli line-nya. Marguehi, Bang. Marguehi untuk jaga itu apa? Tapi ternyata belum bisa masuk emang ya. Nah, coba kalau Marguehi masuk itu. Itu offset trap semua itu. Pasti Mas kena. Karena Marguehi sudah siap. Positioningnya emang bagus Marguehi itu. Kenapa kita suka dengan back itu kan? Speednya belum sih. Enggak. Lumayan lah speednya Lumayan. untuk IPL loh. Untuk ngejar bisa lah. Nah, kan itu kan akhirnya kelihatan kalau offset trapnya City ini efektif, tapi seringkali kalau digitu kan terus ya kayak nggak efektif. Nggak efektif. Akhirnya kebobolan terus. Karena itu loh. Semakin kamu tidak mendapat bola dan terlalu maju, akhirnya pemainmu nggak siap backmu ini. Mereka kan komposisi, kenapa beli Marguehi komposisi lagi sekarang ini lagi nggak cocok kan, nggak siap kan. Strikernya Lamborghini, tengahnya Ferrari, belakangnya masih Jimmy Suzuki bro. Masih Agak telat ya, Suzuki Jimmy ya. Jimmy. Sudah bagus, cuman ya memang ya itu loh pinternya Carrick juga. Aku kenapa ngomong pinter? Dia memilih bukan Sesko sebagai striker. Untuk Tapi narik-nariknya Bumo. Wah, kau lihat itu. Bumo memang nggak dapat bola. Tapi sama Diallo sama Bruno sama Dorgu kosong terus, dapat terus. Gila bro, ini sayap lari. Brunonya ruangnya bebas banget. Nah itu loh enaknya seorang Bruno Fernandes itu di posisi kiri. Kalau lihat ya gameplaynya ada beberapa, kita nggak bisa tunjukin cuplikannya. Bruno mau over di posisi siapapun, Ahmad juga bagus ya terimanya. Wih, dapat. Oh iya loh, dapat loh. Ini orang gila, dia padahal kalau nendang bukan di tengah tok, dari belakang bisa juga. Udah gila. Ya, ini pemain bagus emang seorang Bruno Fernandes. Tapi ya gitu, kalau tetap stay di tim terkutuk ini kan ya kasihan ya. Kita mau optimis cuman ya baru satu game ya berat. Ya berat. Gini loh, menang sekali itu nggak bisa membuktikan sudah bagus ya. Harus konsisten ya, apalagi sekarang bisa menilai lagi setelah ini ngelawan Arsenal. Harus bisa seperti itu lah, bisa kayak gitu. Aku berani jamin ya pasti kebantai juga enak. Karena bagus banget. Kita kaget lihat semua. Lica. Oke, kita bahas di bagian center back-nya United ya. Oke. Komposisi nomor 5 dan nomor 6-nya bagus banget serius. Nyenengin banget kecuali nomor 2-3-nya seorang Luke Shaw sampah banget. Enggak tahu kenapa. Karena akhirnya ketika City pegang bola itu Doku tapi nggak nyalas. Doku sama Semenyo lagi ngedrop banget. Bener-bener hilang. Di masa di marking sama Dalot hilang bola kan aneh. Biasanya di marking Dalot itu gampang banget loh untuk lepasnya Doku. Ini bener-bener Dokunya lagi turun banget. CB nyala, untung Maguire udah sembuh. Nah, akhirnya nomor 5 nomor 6 nih kan seorang Maguire sama Lisandro Martinez. Boleh ini. Mainnya ya ampun. Itu kalau Leny Yoro udah pasti kalah itu, Sel. Udah pasti gol banyak. Gila, Lica itu penting ya. Makanya memiliki player yang sepuh ya kita ngomong ya. Yang sudah matang lah. Gila, ketemu Haaland pun seperti kita lihat Madrid awal masih ada Nacho kaptennya. Badannya kecil padahal. Tapi bisa nge-pressing dijaga kayak gitu. Kemarin lihat bola dipotong terus. Mau di shoot pun masih bisa dilindungi. Semuanya bersih. Gak ada lagi bola-bola yang lepas ke pemain kayak yang match di week pertama yang masih dijaga oleh Luke Shaw di sana ya. Jelek banget kalau Luke Shaw. Kerasa banget. Dan ini akhirnya emang Luke Shaw emang sudah tua dan dia sudah turun performa seorang Luke Shaw. Jauh. Turun banget. Lica lihat, aduh, mau bola atas, bola bawah, aman semua. Akhirnya kan Dorgunya turun tuh Sel, jadi 5 back. Dorgu turun jadi 5 back. Akhirnya kan dari 4 gini, kanan ada Dalot, ada Maguire, ada Lisandro Martinez, ada Luke Shaw, terakhirnya di sini ada Patrick Dorgu. Turun jadi 5. Halannya di mana? Di marking sama Lica. Kalau katanya fans MU, Pep ini kalah karena nggak dimainin Haaland. Mulutnya kurang ajar ya, padahal main lu dari awal. Kalian baru sekali gitu loh. Yang tenang kalau kebiasaan fans MU lah. Itu udah jelas Haaland ada. Tapi kalau bisa nginanya kayak gitu. Kan saya kegocap, padahal lihat loh, anjing ada loh. Memang fans MU ini parah cuy. Nomor 1 kalau namanya sudah menang gitu. Sombongnya nomor 1. Aduh. Nah, bagus ya. Nomor 5, nomor 6-nya bagus dan keputusan yang tepat untuk memainkan seorang Kobbie Mainoo bersanding dengan Casemiro. Mainoo bagus lah dan.
bagus daripada Ugarte, iya setuju. Tapi kalau Kobbie Mainoo itu bagus daripada siapa lagi yang di klubnya? Nggak ada, pemain tengahnya bagus semua, Sel. Iya sih. Kecuali Casemiro ya, yang jelas-jelas proven banget ya di IPL. Ya. Bahkan Casemiro itu beberapa match itu gendong, dan itu di momen-momen krusial. Seorang Casemiro itu. Iya, iya. Dan kalian bilang itu Casemiro bermain di Man United hanya untuk uang. Udah gila kau. Ya karena itu emang nilainya Casemiro emang segitu. Itu salah Kalian satu. mau gaji berapa Casemiro? Murah. Gila kok pemain kualitas kayak gitu digaji murah. Ya itu namanya triple merendahkan UCL, Casemiro lah. Dia Gila. dia hat-trick UCL, bro. Iyalah. Kau nih Seorang UCL proven nih, bro. Nah, seorang pemain berbakat itu ya, seorang Casemiro. Itu kalian kasih harga rendah, gaji rendah. Ya gak iso menghina dia lah. Itu namanya udah penghinaan terhadap Casemiro Ya, lah. bagaikan kita itu membeli barang yang bagus ya ini. Ya itu, ya jangan dinego. Kalian bilang nggak nyala. Loh, Itu kalian lihat kalahnya sih. iya. Gak lihat game fullnya. Loh, gini, sebuah klub United itu bisa bertahan di zamannya Ten Hag dan Amorim itu karena ada Casemiro. Kita sering kali kan ngomongnya gitu kan. Karena ada Casemiro Dan Bruno. Ini dua orang kalau udah nggak ada, udah hancur. Nah, akhirnya kan kita kelihatan juga ketika di Manchester Derby ini berisiknya orang-orang. udah tenang. Namanya tempat umum dulu. Iya, namanya tempat umum. Sorry kita take-nya di Kopken soalnya berisik banget banyak orang. Ya. Ini kita lihat gameplay dari Derby Manchester ini. Pemain porosnya ada Casemiro dan juga ada Rodri. So asik banget itu. Itu enak banget ditonton. Rodri udah kembali ke top performnya. Ya meskipun masih sering kali telat. Ya udah umur lah ya. Responnya udah kurang. Cuma ya tetap enak lah Rodri. Nah lah, bagus banget dia. Kan beberapa kali itu United itu dapat bolanya dari long pass toh. Iya. Bukan untuk tiki taka narik gini. Ya sesaat lah itu. Memang ada di cuplikannya kelihatan. Cuman satu aja ini kalian. Iya, cuma lihat itu aja. Selebihnya itu cuma long pass melatih Rodri. Karena jebol Rodri itu ya lewat itu. Nggak bisa. Sama halnya dengan jebol Casemiro. Iya, harus long pass. Tapi ya itu loh. CB-nya nyala untungnya. Bisa seorang Maguire atas bawah. Itu akhirnya aman. Nah, kalian lihat lah Haaland loh gak dapat ruang. Cuman satu kali aku lihat itu dia dapat shoot. Bisa posisi shoot tapi langsung dipodos sama Licha. Itu tuh sisanya lihat jebek langsung tutup. Itu kaki ada di bola tiba-tiba kok ada orang yang datang diambil. Gila banget itu. Itu Pep pun kaget itu sungguh. Itu bola kayaknya. Bola udah di tengah seret gini. Pengen langsung sering nutup gini. Kapan? Nah, itu permainan bagus kayak gitu. Kita lihat ya Amorim awal-awal. Ada bola tiba-tiba di tengah dia nggak gini. Tapi masih bingung lempar. Iya, weh. Kayak gitu kayak kan. Mana ya gampang syutingnya. Iyalah. Nah, itu permainan porosnya dari City dan juga United. Seorang Rodri dan juga Bernardo Silva. Bagus itu kan bagus. Combo yang bagus. Tapi emang kalau nggak ada De Bruyne ngefek banget itu. Gila, De Bruyne itu KDB itu De Bruyne itu otaknya loh. Gila. Nggak bisa dijani, nggak bisa menggantikan. Nggak bisa didenial lah. Seorang Kevin De Bruyne itu the best cuy. Gila kok. Kevin De Bruyne. Passingnya kayak gitu. Otaknya kayak gitu. Ya meskipun ada Bernardo Silva, ada Foden. Jauh tapi. Passingnya loh. Nggak ada Napoli aja kayak gitu. Ampun. Tapi ini gimana ya, kok kalah ya? Padahal aku senang sekali bisa mengejar Arsenal sih dia. Ternyata kalah dengan. Nah, harusnya di derby Manchester ini yang paling bersyukur adalah Arsenal. Berterima kasih lah. Tapi kok seri? Ngapain Aduh, aku lihatnya juga aneh. Lumayan lah dan selisih 7 poin aja. Gini loh, saya lawan hutan kok bisa kalah itu loh. Apa kamu kejebak di hutan dah? Kalian itu Arsenal. Kalian itu meriam. Harusnya bisa dibom itu. Itu pohon-pohonnya di meriam aja pohon-pohonnya itu. Dengan Gyökeres. Apa sih kalian takut sama Gibbs White? Ya ampun Tuhan. Oh iya, Gibbs White itu. Gibbs White lah. Attacking midfieldnya. Ya ampun Arsenal. Aku bingung lah. Aku nonton matchnya lo. Bener-bener main bolanya ngawur sih. Nah, lihat aku udah pasti kalah soalnya. Main bolanya itu sama kayak lawan Liverpool Arsenal.
Bola ke depan Liverpool masih hilang. oke lah. Bola ke depan hilang. Enggak, waktu match lawan Liverpool. Iya, maksudku yang lawan Liverpool oke lah, berat Oke lah. lah, berat. Nah, ini kan lawan Nottingham loh. Udah banyak keluar. Iya, main bolanya aneh serius. Enggak, emang udah bener enggak mungkin juara Arsenal. Kenapa aku ngomong kayak gini? Ya ini dilihat. Kayak gitu loh, main bolanya loh. Kayak gini terus mati sih, Mbak. Main bola ya ke depan, bola hilang. Ke depan lagi, bola hilang. Tak matiin. Itu aku nonton di HP kan. Keluar lah, nggak usah nonton. Tidur aku. Masa lebih pinter amat daripada Saka sekarang? Aduh, aneh banget mainnya, sumpah. Aduh. Kok bisa Masih enak seri lawan dilihat pohon? City gamenya sama MU. Masih enak dilihat meskipun kalah. Ya. Tapi meskipun nggak ada perlawanan, nggak ada perlawanan gol ya. Tapi perlawanan gameplay ada banget. Ada banget lah. Lah kan United dikurung itu. Iya, dikurung banget. Ngandelin counter attack semua itu. Pinter United. itu memang. Itu asiknya ya di situ aku Nah, bilang. itu Arsenal udah tahu dia dikasih ruang, tapi mainnya kayak orang tolol. Kenapa tidak pakai cara-cara biasanya? Ya? Iya lah, aneh banget mainnya, nggak tahu aku. Udah nggak efektif. Udah ditolongin sama MU. MU loh. Harusnya itu fans Arsenal tuh terima kasih, sujud syukur ke fans MU. Karena kalian itu dibantu untuk stay di pucuk terus, tapi kok bisa berbagi poin sama Nottingham, nggak masuk aneh sungguh aneh. Arteta gini terus ya kalah ini, nggak bisa ini IPL kayak gini. Udah nggak. Makanya sekarang kalau udah gini aku bakalan ngomong kayak gini. Arsenal nggak mungkin juara IPL. Fix ya? Fix nggak mungkin juara IPL. Nggak mungkin kalau gameplaynya kayak gini, nggak mungkin. Kalau kalian bertahan gini terus 16 game sisa ini. Nggak. Ya 16 kurang 16 kan. Nggak mungkin. 38 kan? Nggak mungkin juara 16 IPL. game lagi. Ya udah nurun, gameplaynya udah nurun kok. Masa gameplaynya udah nurun. Cuman bisa bertahan di 20 game ya? Iya, gameplaynya nggak nurun. Gameplaynya nggak berubah. Udah 18 game sisanya mereka nggak bisa ngikuti. Padahal ini di musim baru. Mungkin harusnya pemain sudah siap semua, fisik udah siap, dan sudah lebih nyetel harusnya. Nyetel lah. Dan malah yang lebih enak mainnya adalah Chelsea. Iya. Wow, Pedro menit 26 ngegolin loh. Sangar deh. Gila, golnya bagus. Meskipun dia cuma ngelawan siapa? Brentford. Berat juga loh Brentford itu. Berat bro, Brentford bro. Dengan direct footballnya kayak gitu. Bagus. Ya iya loh, kemarin MU juga direct footballnya nyala ya. Nyala. Kayak gitu sih, bagus. Seperti itu loh. Itu loh. Chelsea lah, bisa menang. Kayak Chelsea lah sama London. Hey, Arsenal. Kalian mau ketemu MU mana bisa menang kayak gitu? Mana bisa menang kayak gitu? Chelsea. Sombong dulu ya. Chelsea lah, the best bro. Di Stamford Bridge. Nah. Seorang Cole Palmer penalti meskipun penalti. Gak apa-apa, yang penting. Gak apa-apa, wajar. Namanya juga penalti. Penalti. Daripada kayak Brahim Diaz. Gak bisa ngegolin penalti. Ya kan? Yang penting Cole Palmer lah. Alah, itu kan itu hasilnya nggak penalti itu bang, itu penalti itu. Sudah penalti. Kalau udah penalti aja. Gak usah dipikir. Nggak usah ngomong itu. Gosok voucher. Mending menang nih. Yang penting bayar vouchernya. Berarti Chelsea bayar pelan. Wah. Enggak lah. Tapi Chelsea bayar pasir pasti. Kan bayarnya ke FA-nya, bayar FA untuk biaya pertandingan. Iya, maaf. Iyalah. Ya, tabelnya berarti sementara ini ya tadi yang kita sudah baca ya. Arsenal masih pemuncak, tapi ya kalau 10-5 game lagi kau kalah ya udah tutup. Liverpool bisa ya, goblok. Udahlah gak usah dibahas kalau udah malas aku bahas si Bangau itu. Malah lebih lucu lagi Everton bisa menang lawan apa Spurs. Oh iya. Anomali Big Six. Kayaknya udah gak Big Six lagi deh dia. MU yang masih kembali. Anjay. Peringkat 14 loh Spurs loh. Akhirnya table meskipun selisih sedikit ya. Ini namanya mangga IPL ya. Di IPL. Cuman tabelnya mulai kembali seperti biasanya pemain memang kasta atas kembali di posisinya. Kecuali Spurs ya. Jadi yang baru juga naik kasta dari Liga 2 di bawah 10 besar semua. Di atas 10 besar posisi seperti kayak Fulham, terus ada Chelsea, terus juga si West Ham masih jauh sih tapi ya. Seperti Chelsea, Spurs, dan MU sudah di posisi seperti wajarnya lah ya. Jadi ya sepertinya IPL, tapi ya itu selisih dari posisinya MU itu hanya cuma selisih 3 dan 5 poin saja. Ya seperti itulah IPL. Ada FA Cup dan lain-lainnya ya memang liga terbaik untuk saat ini ya memang harus seperti itu ya. Banyak hal yang tidak terduga. Harus unpredictable.
MU bisa memenangkan di hari City. ini tuh aku harusnya bawa jersey ini cuy. Gak dipakai, padahal aku sudah suruh. Pakai aja. Loh, ini malah klub lain dia bawa. Cuy. Aku bawa jersey ini cuy. Waduh, ada ini cuy. Hari ini Kita. aku bawa jersey Kalian kalau tahu apa ini? Jersey apa ini? Jersey apa ini? Kalau pecintanya yang lama pasti tahu. Ini jersey Bayer 2023. Bagus ya? 2024. Bagus ya 24, itu. 25. Ini dengan logo lamanya Bayer. Kalau Bagus ya? kalau kamu tahu Sel, ini mungkin fun fact-nya Bayern Munchen. Bayern Munchen ini kan didukung sama yang ini. Hell. Tuh, Nah, itu Ya. Bayern Munchen kan. Jerman ya. Nah, ini harusnya nggak kayak gini logo awalnya. Oh iya, aku pernah tahu cerita. Yang ada lambang swastika. Iya. Nah, itu jersey asli lambang aslinya Bayern Munchen. Nah, itu kenapa, dan itu salah satu kenapa aku suka ngefans sama Bayern Munchen. Itu karena logonya bagus dari dulu. Berarti logonya ya. Kan We like a. Hell. Jangan ya. Tapi bagus. Bayern akhirnya sudah kembali kembali ke top performa. itu udah nggak usah kaget lah. Tapi yang penting yang aku senang kembali karena ada little star mereka, seorang Musiala sudah kembali Sudah main balik. dan dapat langsung assist Nah, kepada ini Olise. juga Sel, ini juga Sel. Pemain di Bayern Munchen itu ada yang bagus, tapi sedikit orang yang tahu, tapi banyak orang ngomong ini overrated banget. Bahkan seorang pundit besar di Indonesia ngomong, ini striker aneh. Ini Siapa bukan itu? seorang striker yang Siapakah itu? proven. Siapa itu? Bang Jackson. Tapi dia nggak baru apa ini nggak dimainin Duh, ya? Si anjay. Apa sumpah. cuman dia memang nggak ngegolin ya? Ya nggak ngegolin aja. Kenapa? Nggak ada Ken kok. Nggak ada Harry Kane kok. Makanya itu di Chelsea dia juga bukan diplot sebagai pengeksekutor ya. Iya. Dia tarik-tarik Iya. dan efektif. Loh gini loh. Kalian kalau lihat gameplaynya Bang Jackson sama Cole Palmer. Itu komposisinya bagus loh. Jackson itu. Nicholas Jackson itu. Bagus. Serius. Ini bukan berarti aku orang fans Chelsea yo. Enggak. Karena aku ngeliat sendiri itu Jackson sama Cole Palmer itu Daripada disandingin Liam combo Delap 1-2-1-2-nya bagus banget. Jangan dikombo sama Liam Delap ya. Iya. Liam Delap nggak cocok. Nggak cocok banget sama Makanya Cole Chelsea Palmer. terakhir itu mau balikin lagi ya karena sudah berangkat Jackson Iya. di sana ya. Gimana? Ya karena Jackson penting bro. Gila. Itu combo terbaiknya Chelsea itu ya itu Cole Palmer sama Jackson. Dan itu ada pundit Indonesia ngomong seorang Jackson itu striker yang ngeflop jelek, tidak berkualitas. Ya emang benar seorang striker itu butuhnya bisa adalah ngegolin. ketajaman, ngegolin. Tapi kan harus lihat situasi dan kondisi. Iyalah. Permasalahannya gini, nggak semua striker di dunia ini itu sama dengan Roberto Firmino. Oh iya. Nah, Firmino. Jackson itu sama kayak Firmino, Sal. Bisa menjadi striker murni, bisa menjadi false nine, bisa menjadi 9,5. Mahal Aneh. ya. Banyak banget sebutannya. Mahal ya. Itu kenapa Firmino itu one of the best menurutku striker. Makanya dari Liverpool dia juga salah satu yang kadang-kadang bagus ya. Iya loh. Sekarang Karena kehilangan dia, kerasa banget ya. Iya, penggantinya Nunes. Gimana? Nunes sudah diharap lagi. Nah, kan? Udah nggak ada di sana lagi. Udah gimana? Sampai Itu Chiesa. tahu lah. Kok seorang Roberto Firmino ya diganti sama Nunes? Ya ampun, langit dan bumi, bro. Iya. Firmino bagusnya kayak gitu mainnya. Jackson ini salah satu DNA yang ada juga ya. Nah, Jackson ini setidaknya ada lah skillnya. Tapi Untuk- memang di Bayern ini salah satu Arsenalnya di Bundesliga ya. Komposisi timnya dari substitution Ya iyalah. sampai Ya startingnya iyalah. kayak gila. Ya iyalah, kan impian pertama main di Bundesliga adalah nanti bisa main di Bayern. Ya kan gitu. Iya toh. benar. Ya kan gitu. Gila kau. Sekarang sih siapa? Schlotterbeck katanya mau masuk Madrid. Ya. Enggak masuk ke Munchen pasti. BVB kan dia. Iya. Masuk Munchen maksud. Lewandowski katanya mau masuk ke Barca dari dulu. Sebelumnya masuk ke Munchen kan? Masuk Munchen dulu. Loh, Munchen kan. Oh iya ya. Baru akhirnya sudah tua. Udah tua baru ke Barca. Dia tuh dari dulu tuh emang ngefans Barca. Si Lewandowski itu. Tapi ke Bayern dulu. Tapi ke Bayern dulu. Iya. Ya iyalah. Pemain mudanya dia juga gila. Lennon Carl itu. Menurut saya dia bagus. Pemain muda. Banyak pemain Bagus deh. Olise itu juga. Olise. Kau ada. bilang di Crystal Palace jelek itu. Siapa yang ngomong aku? Enggak orang-orang. Oh, udah gila ngomong Olise jelek. Kau lihat mainnya tuh. Weh. Saka pun kayaknya 11-12 lebih kan. Jauh enak Olise, bro. Bagus semua. Pemain Prancis itu penghasil winger nomor 1 sel di dunia sekarang.
bukan lagi Brazil. Iya, iya. Kalau dulu Brazil kan Rapinya bagus, Bro. Rafinha doang. Hmm. Yang lain Vini, Rodri. Rodri bagus sih menurutku. Untuk performa saat ini Rodri lebih approve daripada Vini. Tapi Oh iya. Vini kemarin performa lagi naik-naik juga, Mbak. Ya lumayan lah, tapi yang nggak sebagus Rodri. Jadi begitulah di week 22 ini. Gimana lagi? Ada lagi? Mungkin ini sih apa ya? Barca semakin tak terkejar ya. Kalah kemarin. Enggak, maksudku di UCL. Iya sih. Masih mainnya kapan sih? UCL belum main lagi ya? Iya. Kok banyak Ada info. libur? Iyalah liburnya ya. Ya belum ada info aku. Lah, makanya itu. Libur panjang ya. Seri Aku UCL. nggak dengar kabarnya UCL sama sekali. Belum. Kayaknya masuk di bulan Maret ini deh. Februari deh. Februari belum ya. lagi. Selesai di April lah. April ya. Kan finalnya selalu April apa? Ya, segituan. Ya, April kan. Kalau April Juni. Iya, ini sudah mau masuk ke April. harusnya. Kan sudah kelihatan final stage-nya dia ya. Di 16 besarnya dia. Oke lah, sudah kita take-nya. Ya lah, Kalau udah capek. minggu ini juga ya seperti itu ya. Kita lihat untuk minggu ke depan kita akan bahas Arsenal atau nge-live juga. Nantikan kita untuk game ataupun yang lain dari pembahasan kita. Jangan lupa follow dan subscribe. Ya. Dan di-share yang penting. Makasih.